sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you Ih, bajunya bagus-bagus loh, desainnya juga menarik. Kira-kira bahannya terbuat dari apa ya? Oh, baju ini. Kamu tahu nggak sih, baju ini tuh buatan dari APR. APR tuh ASEAN Pacific Rayon. Dan juga baju ini terbuat dari kayu loh. Loh, emang kayu bisa menghasilkan baju ya? Kira-kira prosesnya gimana ya? Oh, kalau itu teman aku yang lebih tahu. Soalnya dia anak Unri Prodi Teknologi Pulp dan Kertas. Mau ketemu dia nggak? Mau? Universitas Riau merupakan salah satu universitas di Riau yang berdiri pada 1 Oktober 1962, di mana memiliki 109 program studi dari 10 fakultas, ilmu sosial dan ilmu politik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas ekonomi dan bisnis, teknik, hukum, kedokteran, pertanian, perikanan, dan kelautan, serta fakultas keperawatan. Kalau teknologi pulp dan kertas itu dari fakultas apa ya, Kak? Itu sih fakultas teknik. Nah, sekarang kita lagi berada di Fakultas Teknik Universitas Riau. Fakultas Teknik memiliki 5 jurusan, yaitu Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Arsitektur, dan Teknik Elektro. Selain 5 jurusan tadi, Fakultas Teknik memiliki 15 prodi, 7 untuk sarjana, 5 untuk diploma 3, serta 3 untuk program magister. Oh, jadi prodi teknologi pulp dan kertas itu bagian dari teknik ya, Kak? Betul, lebih tepatnya di jurusan Teknik Kimia. Di tempat kita berdiri ini adalah gedung dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Teknologi Pulp dan Kertas berdiri sejak tahun 2018 yang mengkaji tentang proses pembuatan dan perancangan komponen pabrik dari pulp dan kertas yang bekerja sama dengan perusahaan RAPP, Valmet, Andris, Stel, Toba Pulp Lestari, dan Indah Kiat. Oh, jadi prodi teknologi pulp dan kertas ini berfokus pada pembuatan kertas ya? Tapi tadi Slamet bilang bisa buat baju juga. Karena baju produksi dari Asia Pasifik Rayon yang kamu sukai tadi itu adalah bagian dari perusahaan RPP itu sendiri, di mana selulosa yang terkandung di dalam bahan baku pembuatan pulp juga bisa dibuat menjadi baju. Bener kan? Yes, benar sekali Slamet. Mau tahu gak bagaimana cara membuatnya? Kita ke Rafa yuk. Hai, saya Rafa dan di sini di sebelah saya adalah pohon berkayu. Yang mana kita tahu komposisi utamanya adalah lignin, hemiselulose, dan selulose. Pada pembuatan kertas, selulose yang digunakan adalah 45%. Tapi, bagaimana jika selulosnya mencapai angka 99% atau bahkan 100%? Produk pulp dan apa saja yang bisa dibuat dari situ? Mari kita ulas. Dissolving pulp atau juga disebut dengan dissolving cellulose adalah produk pulping dengan perlakuan khusus yang memiliki kadar alpha cellulose yang tinggi berkisar sekitar 95-98% dengan kadar hemiselulose dan lignin yang rendah. Proses pembuatan dissolving pulp terdiri atas 3 metode. Metode pertama adalah metode konvensional yang meliputi proses bisulfit dengan menggunakan sulfur dioksida, sulfit soda yaitu 2 tahapan, sulfit soda sifola atau 3 tahapan, bisulfit soda atau rauma, dan prehidrolisis Kraft atau PHK yaitu tahapan hidrolisis. Nah, itu adalah pengertian dari dissolving pulp yang merupakan bahan baku turunan selulosa yang memiliki kemurnian tinggi. Ternyata bisa ya dibuat selain kertas, tapi tunggu, dia memiliki turunan loh. Mau tahu apa? Tanya Kak Hifa yuk. Tentu saja, viskos merupakan salah satu turunan dissolving pulp yang memiliki tekstur halus dan lembut sehingga sering digunakan untuk menggantikan sutra karena memiliki tekstur yang mirip seperti bahan luxury. Viskos sering digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian dalam, pakaian bayi, kemeja, maupun gaun. Karena memiliki tekstur yang halus dan lembut, mudah menyerap keringat
hangat, warna yang lebih cerah, serta tidak mudah pudar. Bahan pembuatan viskos adalah pulp kayu maupun bambu. Disebut semi-sintetis karena dalam proses pembuatannya menggunakan banyak bahan kimia. Dalam industri, serat pendek dilarutkan secara kimiawi menjadi larutan viskos yang kemudian diregenerasi menjadi serat panjang yang akan dipotong sesuai ukuran serat alam. Oh, berarti baju bagus-bagus itu pasti dari viskos kan? Keren banget. Aku nggak nyangka loh kayu bisa menghasilkan kain dan pakaian sebagus itu. Kira-kira ada lagi nggak ya turunan dari dissolving pulp yang bisa menghasilkan kain? Kayak Sally deh. Ada dong, kain modal atau yang disebut juga dengan rayon HWM merupakan jenis rayon yang sering digunakan pada konsumsi tekstil. Rayon HWM ini masuk ke dalam golongan semi-sintetik karena bahan dasarnya itu merupakan campuran antara bahan organik dan bahan sintetik. Bahan baku dari rayon HWM ini merupakan selulosa dari pohon berkayu keras seperti pohon beech dan pohon oak. Nah, prosesnya adalah pertama-tama kayu dari pohon beech dan oak ini dipanen, yang kemudian diolah menjadi pulp, dan pulp ini diekstraksi sehingga menghasilkan selulosa. Hasil ekstraksi selulosa ini kemudian dicetak menjadi lembaran-lembaran dan direndam dalam natrium hidroksida. Lembaran-lembaran tersebut akan terpecah dan menghasilkan remahan-remahan. Remahan-remahan hasil ini kemudian direndam kembali menggunakan larutan karbon disulfat. Selanjutnya, hasil rendaman ini kemudian menghasilkan serat, yang dimana serat ini kemudian direndam juga dengan asam disulfat dan menghasilkan yang namanya benang yang kita sebut juga dengan rayon HWM. Nah, jenis benang HWM ini bisa menjadi pengganti alternatif untuk katun dan sutra, sehingga dia banyak digunakan dalam produksi shawl dan baju tidur, namun memiliki bahan yang mudah terbakar. Jadi, tadi kan ada modal dan juga viskos. Nah, dua jenis turunan tersebut pasti bersaing di pasaran. Ada lagi nggak turunan lainnya yang dapat bersaing dengan dua turunan sebelumnya? Slamet pasti tahu. Pastilah ada pesaing utama dari modal, yaitu lyocell. Lyocell sendiri adalah bentuk pembaruan lain dari kain yang memiliki sejumlah manfaat unik. Lyocell adalah satu-satunya bentuk rayon yang dianggap murni organik, karena selulosa yang digunakan dalam proses pembuatan kain tidak diubah secara kimia. Maka selulosa dibuat dari serat pohon murni. Proses produksi lyocell menggunakan sistem pelarut loop tertutup, yaitu pelarut tidak terbuang ataupun dibuang ke ekosistem lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lain halnya dalam proses produksi modal, yang mana bahan kimianya masih dibuang ke lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kain dengan bahan serat yang satu ini memiliki sentuhan kain yang lembut dan halus, dan dalam hal pewarnaan juga dapat menyerap dengan baik. Tetapi kain dengan serat ini dapat membuat lubang pada kain, dan dalam hal pencucian, kain yang menggunakan serat lyocell tidak dapat dicuci menggunakan deterjen yang bersifat asam atau basah, dan dalam hal pengeringan tidak perlu terpapar langsung dengan sinar matahari. Lyocell sendiri juga diaplikasikan pada produk kecantikan, perawatan tubuh, produk kewanitaan yang berhubungan dengan kulit seperti tisu bayi, tisu pembersih wajah, pembalut, dan popok dewasa. Wah, ternyata selama ini bahan untuk fabric itu banyak banget ya. Seperti turunan-turunan di dissolving pulp tadi. Jadi penasaran bagaimana serat-serat tadi dipintal menjadi benang terus menjadi fabric. Bulan, kasih tahu kita dong. Oke, benang atau yarn adalah untaian serat pendek yang dipilin menjadi satu atau dia berasal daripada filamen koncilium. Benang ini dia dibagi berdasarkan 4 jenis. Yang pertama itu adalah monofilamen, kedua itu adalah multifilamen tanpa terpilin, dan yang ketiga itu ada multifilamen yang bengkok, dan yang keempat itu adalah benang pintal berasal daripada serat staple yang pendek. Untuk benang itu sendiri itu melalui beberapa tahap. Tahapnya itu pertama adalah ballroom, terus ada carding, atau lalu ada drawing, roughing, spinning, winding, dan juga ada paging. Nah, dari benang yang sudah dibuat dari serat-serat tersebut dapat diubah menjadi fabric dengan dua jenis, yaitu ada woven dan dengan non-woven.
Pertama itu adalah woven. Woven merupakan kain tenun di mana itu adalah benang-benang yang saling berikatan yang bertautan hingga menghasilkan kain yang lebih kuat dan tahan lama. Woven itu sendiri melibatkan adanya benang atas tangan dan juga benang atas bawah yang saling berikatan hingga membentuk pola yang sangat struktur dan juga rapi. Metode ini menghasilkan kain yang lebih stabil dan lebih kecil kemungkinannya untuk dia berubah bentuk. Itu dikarenakan karena pada proses tersebut memiliki keuntungan tidak berubah pola dan juga warnanya akibat adanya tenunan yang lebih di dalamnya, sehingga dia sulit untuk berubah. Kain tenun ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda, seperti bisa untuk menahan api dan juga untuk menahan air, dan juga untuk pakaian seperti kemeja, celana, dan rok, atau perlengkapan rumah tangga seperti sarung bantal, spray, dan juga dia juga bisa untuk taplak meja dan juga gorden. Lalu dia sebagai aksesoris, sebagai tas, dan juga gelang. Yang kedua itu adalah non-woven. Non-woven sendiri itu adalah kain yang bukan rajutan, sehingga dia dilakukan pengikatan serat tanpa menggunakan tenunan atau rajutan. Kain non-woven ini sendiri itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada spunbond, dan juga ada lelehan, dan juga tusuk jarum yang memiliki sifat dan fungsinya masing-masing. Untuk pembuatan non-woven sendiri itu terbagi atas dua, yaitu mekanis dan secara kimia. Secara mekanis, ia menggunakan mesin ataupun jarum untuk menyatukan serat-seratnya, sedangkan yang kimia menggunakan perekat atau bahan kimia untuk merekatnya. Non-woven sendiri itu memiliki keunggulan yaitu dia tahan air, tahan api, lebih higienis, antibakteri, memiliki kelenturan, dan juga daya serap yang tinggi. Non-woven ini biasanya digunakan untuk perlengkapan medis seperti gaun operasi, untuk masker, untuk pembalut luka, dan berbagainya. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk tea bag, untuk vacuum cleaner bag, terus ada juga masker dan juga tisu. Ternyata begitu ya prosesnya. Sekarang jadi sadar bahwa barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi berasal dari komponen kayu yang tidak kita perhatikan secara nyata, terutama tisu, yaitu produk yang berasal dari dissolving pulp. Jadi Yolanda, menurutmu tisu itu apa sih? Oh, tisu ya? Tisu adalah suatu lembaran tipis yang dihasilkan dari proses pengambilan serat halus dari proses pulping, di mana pembuatan tisu ini hampir sama dengan proses pembuatan kertas, yaitu metode pulping. Nah, bedanya itu hanya terletak pada pengambilan seratnya. Tisu yang bagus itu memiliki 100% serat alami, bukan dari kertas daur ulang. Menurut Badan Standarisasi Nasional, proses pembuatan tisu ini diawali dengan pemotongan kayu menjadi wood chips, kemudian dimasukkan ke pulp proses menghasilkan lembaran pulp yang kasar. Selanjutnya itu di rewinding dan converting ke produk yang telah ditentukan. Apabila hasil produksi ini mengeluarkan warna kekuningan atau kurang putih, maka dilakukan bleaching untuk meningkatkan keputihan dan kebersihan pada tisu. Wah, ternyata kamu tahu banyak ya soal tisu. Berarti kamu udah paham dong gimana cara pengolahan kayu jadi kain. Iya dong, karena turunan dari selulosa adalah dissolving pulp yang mengandung selulosa murni yang bagus untuk fabric, di mana turunan dari dissolving pulp ini terdiri dari lyocell, modal, dan viskos yang memiliki kelebihannya masing-masing yang nantinya akan digunakan sebagai fabric pada proses pembuatan benang, serta woven dan non-woven. Nah, tisu adalah salah satu produk yang terbuat dari proses dissolving pulp itu sendiri. Nah, betul yang kamu jelaskan tadi. Nah, kalau gitu, mau nggak aku ajak kamu jalan-jalan ke TPK berdua? Atau ikut aku ke MTC, kita cari produk dissolving pulp berdua. Aduh, dasar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye. Dadah.